Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Jelita dengan nomor stambuk A221-20017. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah biologi sel, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dari sel itu sendiri. Nah, materi yang pertama yaitu lisosom. Materi yang kedua, inti dan anak inti, serta materi yang ketiga yaitu struktur kromosom, asam nukleat, dan sintesis protein. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu lisosom. Nah, lisosom berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata liso yang berarti pencernaan dan soma yang berarti tubuh. Jadi, lisosom merupakan kantong yang berbentuk agak bulat dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom ini ditemukan pada tahun 1995 oleh Christian de Duve dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Nah, di sini ada struktur kromosom. Nah, adapun bagian-bagian dari kromosom yaitu terdiri atas yang namanya membran, lipid bilayer, protein transfer, serta enzim hidrolitik. Nah, lisosom ini umumnya berdiameter 1,5 nanometer, walaupun terkadang ada beberapa lisosom dengan diameter 0,05 nanometer. Nah, organel ini bermembran bulat dengan diameter yang begitu kecil, yaitu hanya sekitar 0,2 sampai 0,4 nanometer. Lisosom ini selain terdiri atas membran, ada pula yang namanya lipid bilayer, protein transfer, serta enzim hidrolitik. Nah, adapun contoh dari enzim hidrolitik ini sendiri yaitu seperti protase, lipase, nuklease, serta fosfatase, di mana dalam organel ini mengandung sejumlah besar enzim hidrolase yang aktivitas enzimnya aktif pada keadaan pH kurang lebih 5. Selanjutnya, secara umum lisosom ini memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk mencerna materi yang diambil secara fagositosis. Fungsi yang kedua yaitu autofagi. Nah, autofagi ini yaitu proses penyingkiran struktur yang tidak digunakan lagi. Lalu fungsi yang ketiga yaitu autolisis. Autolisis ini yaitu penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua enzim dalam lisosom. Lalu yang keempat yaitu fungsi eksositosis. Fungsi eksositosis ini yaitu proses pembebasan enzim keluar sel. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja lisosom. Jadi, mekanisme secara enzimatis yang dilakukan oleh lisosom terdiri dari berbagai macam, tergantung dari jenis, asal, dan bahan yang akan dicerna. Nah, bila bahan yang dicerna berasal dari luar sel, proses pencernaannya itu disebut sebagai heterofagi. Sedangkan apabila bahannya berasal dari dalam sel, maka proses ini disebut sebagai proses autofagi. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai lisosom. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai inti dan anak inti. Nah, inti ini biasa kita kenal dengan sebutan nukleus. Jadi, nukleus ini adalah organel yang paling mencolok yang terdapat di dalam sel, di mana nukleus ini hanya dapat ditemukan pada sel eukariotik dan berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Nah, di sini ada beberapa fungsi nukleus. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Lalu yang kedua untuk mengeluarkan RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma. Yang ketiga yaitu untuk mengatur pembelahan sel. Dan yang keempat untuk membawa informasi genetik. Nah,
Di sini ada ciri-ciri nukleus. Ciri yang pertama yaitu dibentuk oleh dua lapisan lipoprotein. Ciri yang kedua yaitu ini memiliki tidak sedikit pori-pori yang berkomunikasi dengan hialoplasma, di mana zat-zat molekul terbit dan masuk. Lalu ciri yang ketiga yaitu sebagai perlindungan bahan genetik. Serta ciri yang keempat yaitu sebagai penghalang jasmani yang memberi batas wilayah regulasi metabolisme melewati proses transkripsi. Nah, struktur nukleus. Di sini nukleus terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu membran nukleus. Dalam membran nukleus ini ada yang dinamakan lamina fibrosa dan pori-pori inti. Selain membran nukleus, ada pula yang dinamakan kromatin dan nukleolus. Nah, nukleolus inilah yang disebut sebagai anak inti. Lalu ada bagian yang keempat yaitu nukleoplasma. Dalam nukleoplasma ini ada yang dinamakan asam nukleat, protein nukleus, serta garam mineral. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir atau bagian yang kelima yaitu DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA ini mengandung gula karbon, basa nitrogen, serta gugus fosfat. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan singkat saya untuk materi yang kedua tentang inti dan anak inti. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai struktur kromosom, asam nukleat, dan sintesis protein. Yang pertama dibahas yaitu mengenai kromosom. Jadi, kromosom adalah kumpulan DNA yang melingkar kromosom ini adalah kumpulan DNA yang melingkar rapat dan terletak di dalam nukleus atau inti sel pada hampir setiap sel dalam tubuh. Kumpulan DNA ini merupakan molekul mirip benang yang membawa informasi herediter atau keturunan dari mulai tinggi badan, warna kulit, hingga warna mata. Nah, selanjutnya di sini ada struktur kromosom. Struktur kromosom itu terdiri atas bagian yang pertama yaitu disebut sebagai sentromer atau kinetokor. Jadi sentromer atau kinetokor ini yaitu penghubung antara kromonema yang satu dengan yang lainnya. Fungsinya itu sebagai tempat melekatnya benang spindle saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Lalu bagian yang kedua yaitu sentromer atau kinetokor. Nah, jadi ini adalah cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom. Lalu bagian yang ketiga yaitu lokus. Lokus ini adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hereditas. Selanjutnya ada struktur kromosom yang dikenal dengan nama kromiol. Nah, kromiol ini biasa pula disebut sebagai granula kecil, yaitu kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Lalu ada bagian yang biasa disebut sebagai kromonema. Kromonema ini adalah pita berbentuk spiral tempat melekatnya kromiol dan kromomer. Lalu ada bagian satelit. Nah, bagian satelit ini adalah bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memiliki yang namanya satelit. Lalu ada yang namanya kromomer. Kromomer ini berbentuk manik-manik granula yang merupakan akumulasi materi kromatin atau benang-benang halus. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu telomer. Jadi telomer ini adalah bagian ujung kromosom, di mana bagian ini memiliki fungsi untuk menghalangi tersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya.
Lalu yang terakhir yaitu bagian lengan kromosom. Jadi bagian ini adalah bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai asam nukleat. Jadi asam nukleat ini merupakan biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Oke, jadi asam nukleat ini terbagi berdasarkan unit-unit pembangunnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang dinamakan DNA. Jadi asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Jadi, molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Lalu yaitu ada yang dinamakan RNA. Nah, RNA ini adalah suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida seperti DNA. Asam ribonukleotida terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Jadi baik DNA maupun RNA ini dia terbentuknya oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5. Yang membedakan adalah pada DNA yaitu molekulnya deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Sedangkan RNA ini yaitu molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Nah, baik, lanjut pada materi yang terakhir yaitu mengenai sintesis protein. Nah, sintesis protein ini adalah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode genetik. Nah, sintesis protein ini dimulai dari anak inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Sintesis protein melibatkan DNA sebagai pembuat rantai polipeptida. Meskipun begitu, DNA tidak dapat secara langsung menyusun rantai polipeptida karena harus melalui RNA. Sintesis protein yang akan saya jelaskan tidak begitu detail, jadi hanya poin-poin pokoknya saja. Jadi di mana sintesis protein ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama yaitu tahap transkripsi. Tahap transkripsi ini berlangsung di dalam nukleus atau inti sel. Nah, setelah tahap transkripsi, maka hasilnya itu akan dibawa ke ribosom untuk menjalankan tahap yang kedua yaitu tahap translasi hingga akhirnya berubah menjadi protein. Dari asam amino berubah menjadi protein. Ya, jadi itulah beberapa penjelasan singkat saya mengenai ketiga materi di atas tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.